Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Raisa, kelas 11 IPA 2, nomor absen 35. Saya sekolah di SMAN 9 Malang. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menceritakan tentang perkembangan Islam pada masa modern, dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 poin. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Poin pertama, waktu perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan ini sendiri telah berjalan selama 214 tahun karena telah dialami oleh 3 atau 4 generasi. Ciri kehidupan modern ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menurut Alvin Toffler dan yang kedua menurut Deliernor. Jika menurut Alvin Toffler, ciri kehidupan modernnya adalah masyarakat informasi. Perkembangan tersebut menghasilkan 4 tipologi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, bertumpu pada paham positivisme, sehingga ilmu dan teknologinya tidak mempertimbangkan nilai-nilai etnis dan agama, atau value free. Yang kedua, mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme. Artinya, kesejahteraan hidup dilihat dari segi materi dan uang, lalu menimbulkan kegersangan rohani manusia. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga kehidupan manusia diperbudak oleh teknologi. Yang keempat, bersifat eksploitasi, artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Sedangkan menurut Deliernor yang tidak mengesampingkan pendapat Alvin Toffler, ciri kehidupan masyarakat modern yaitu yang pertama bersifat rasional, artinya lebih mengutamakan pendapat akal daripada pendapat emosi. Yang kedua, berorientasi kepada masa depan, artinya segala pemikiran diarahkan kepada masa depan yang lebih matang. Yang ketiga, bersifat terbuka, artinya selalu siap menerima masukan, gagasan baru, kritikan, dan perbaikan dari manapun sumbernya. Yang keempat, selalu menghargai waktu dengan cara memandang waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang kelima, mampu bersifat objektif, artinya melihat sesuatu didasarkan kepada fungsi dan manfaatnya terhadap masyarakat. Sehingga apabila tidak ada gerakan dan aksi nyata dari umat Islam yang cerdas dan kreatif dalam skala global, akibatnya dunia ini akan cepat punah karena ulah tangan-tangan manusia yang semakin ingar-bingar dengan iptek, tetapi jiwa manusia semakin kering dan gelap gulita. Lalu kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Kemajuan suatu zaman terjadi dengan adanya faktor-faktor yang memengaruhi. Lahirnya beberapa faktor tersebut merupakan bentuk refleksi dan konsekuensi dari evaluasi setiap umat Islam. Hal tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Faktor-faktornya diantara lain sebagai berikut. A. Adanya kesenjangan antara dunia Islam dengan Eropa. Hal ini dirasakan pada masa kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Salah satu bentuknya adalah mengirimkan umat Islam terbaik untuk belajar di negara barat, sehingga mengakibatkan negara Islam menjadi negara sekuler
yakni negara yang memisahkan urusan agama dengan pemerintah. Akibatnya seperti bahasa pengantar resmi yang semulanya bahasa Arab diganti menjadi bahasa Inggris. B. Lahirnya gerakan pemurnian ajaran Islam. Artinya, lahir gerakan untuk menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk bid'ah dan khurafah. Di antara gerakan pemurnian ajaran Islam ini, yaitu yang pertama Wahabiyah di Saudi Arabia dan Sanusiyah di Afrika Utara. C. Lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam. Dengan berdirinya partai-partai politik Islam, usahanya menghasilkan banyak negara merdeka. Di antaranya yang pertama, Pakistan. Negara ini merdeka dari penjajahan Inggris pada 15 Agustus 1947. Yang kedua, Mesir. Negara ini merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1922 dengan dipimpin raja yang bernama Al-Faruq. Yang ketiga, Irak. Negara ini sudah diberikan kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1932. Lalu akhirnya umat Islam di Irak baru bisa merasakan udara merdeka pada tahun 1958. 4. Syria, Yordania, dan Lebanon. Negara-negara ini memproklamirkan diri sebagai negara merdeka sekitar tahun 1946. Kelima, negara-negara Afrika. Negara-negara tersebut yaitu Libya yang merdeka pada tahun 1951, lalu Sudan dan Maroko yang merdeka pada tahun 1956, dan juga Aljazair yang merdeka pada tahun 1962. Keenam, negara-negara Islam di Asia Tenggara. Negara-negara ini yaitu Malaysia yang merdeka pada tahun 1957, lalu Brunei Darussalam yang merdeka pada tahun 1984, dan Indonesia yang merdeka dari penjajahan Jepang pada tahun 1945. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga, pusat peradaban Islam pada masa modern. Gerakan modernisasi Islam mampu melahirkan pemikiran-pemikiran Islam modern, sehingga mendorong beberapa negara yang bangkit dan melakukan gerakan pembaharuan. Di antaranya adalah 1. Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Kerajaan ini dibangun pada 1526 Masehi yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad yang dikenal dengan sebutan Babur yang berarti singa. Babur sendiri hanya bisa menikmati usaha merintis kerajaan Mughal selama 5 tahun, karena pada tahun 1530 beliau wafat, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Narisuddin Humayun pada tahun 1530 sampai 1539. Dengan model dan gaya kepemimpinan yang menjalankan roda pemerintahan dengan pendekatan peperangan, satu persatu raja gugur, dan diadakanlah pergantian raja terus-menerus, mulai dari Sultan Akbar hingga Aurangzeb. Pada masa Aurangzeb, kerajaan Mughal mencapai kejayaannya, seperti dibangunnya Masjid Badshahi atau Emperor's Mosque pada tahun 1673 oleh Kaisar Mughal Aurangzeb di Lahore, Pakistan. Dan pada tahun 1707 Masehi, beliau wafat. Dengan demikian, umat Islam melakukan gerakan pembaharuan, seperti yang dilakukan Syah Waliullah Dahelwi pada abad ke-18 dan akhirnya menyebar di seluruh India. 2. Kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berdiri pada saat kerajaan Utsmani mencapai puncak kemajuannya, namun negara ini berkembang secara cepat. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negaranya. Kerajaan ini akhirnya dianggap sebagai peletak pertama dasar
terbentuknya negara Iran. Kerajaan ini berasal dari sebuah tarekat yang didirikan di Ardabil. Tarekat tersebut bernama Tarekat Safawiyah. Tarekat tersebut dinamakan Tarekat Safawiyah. Tarekat Safawiyah tersebut sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Kerajaan ini mencapai pada puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Abbas I. Contohnya didirikannya Masjid Esa di Esfahan, Iran. Lalu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Tetapi setelah wafatnya Abbas I, kerajaan ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh 1. Konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. 2. Dekadensi moral melanda para pemimpin kerajaan Safawi di Persia. 3. Pasukan tidak memiliki semangat perang yang tinggi. 3. Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini didirikan oleh suku-suku Turki yang dipimpin oleh Usbandi Barat Laut Anatolia pada tahun 1299 Masehi. Kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa kekuasaan Sultan Muhammad II, yaitu dibangunnya Masjid Sulaiman di Istanbul, Turki. Lalu didirikannya perguruan tinggi untuk kedokteran, militer, dan teknologi. Lalu setelah itu, sejak kenaikannya Sultan Salim II, kerajaan ini mengalami keruntuhan dan berakhirnya zaman keemasannya. Itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu heterogenitas penduduk dan agama. Lalu faktor eksternalnya yaitu kurang canggihnya strategi politik negara Turki. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya. Poin keempat, tokoh pemikir Islam pada masa modern. Tokoh Islam ini dibagi menjadi 3 bidang, yaitu A. Di bidang tajdid keagamaan. Tokoh-tokohnya terdiri dari yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Uyainah, Najd Arabia Tengah pada tahun 1115 sampai 1703 Masehi. Lalu ayahnya yang bernama Abdul Wahab adalah seorang hakim di kota kelahirannya. Lalu kakeknya yang bernama Sulaiman adalah mufti di Najd. Mufti sendiri adalah ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat. Lalu ada beberapa ajaran pokok gerakan Wahabi sebagai gerakan pemurnian Islam oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu 1. Sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan hadis. 2. Tauhid dibagi menjadi 5, yaitu tauhid ilahiyah, rububiyah, asma, sifat, dan af'al. 3. Tauhid yang terdiri dari 5 tauhid di atas disebut tauhid ilm dan i'tiqad. 2. Muhammad Abduh. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya yang bernama Abdul Hasan Khairullah yang berasal dari Turki, lalu ibunya berasal dari Arab. Muhammad Abduh merupakan orang yang cerdas, meskipun beliau berasal dari keluarga petani. Sejak kecil, beliau terkenal sebagai anak yang tekun belajar. Pemikiran Muhammad Abduh di bidang pembaruan pemikiran Islam yaitu 1. Membuka pintu ijtihad. 2. Penghargaan terhadap akal atau rasionalitas. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridho. Beliau dilahirkan di Al-Qolamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Pembaruan Muhammad Rashid Ridho adalah di bidang agama, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ide-ide pembaruan Muhammad Rashid Ridho adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap
aktif dan dinamis di kalangan umat. Lalu yang kedua, menyerukan pemerintahan yang bersistem khalifah. B. Di bidang politik. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul tahun 1897 Masehi. Beliau merupakan pembaharu yang berpengaruh di dunia Islam, khususnya di bidang politik. Beberapa ide pembaharuannya yakni 1. Sebagai pendiri pan-Islamisme, yakni upaya mewujudkan persaudaraan sesama umat Islam di dunia. 2. Perpecahan di kalangan umat Islam dapat memperlemah persaudaraan antar umat Islam. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha. Beliau adalah orang pertama yang membuka jalan pembaharuan di Mesir, sehingga memperoleh gelar The Founder of Modern Egypt. Beliau berasal dari negara Turki, kelahiran Yunani pada tahun 1765 dan wafat pada tahun 1849 Masehi. Ide pemikiran dan sifat yang menonjol dari beliau yakni 1. Meskipun beliau buta huruf dan tidak dapat menulis semula, dengan kemauan keras beliau bisa menjadi orang yang cerdas dan menjadi seorang pembaharu Islam. Yang kedua, kemajuan hanya dapat diambil melalui perilaku dan sikap disiplin yang berasal dari kedisiplinan seorang prajurit. C. Di bidang pendidikan. Yang pertama, At-Tahtawi. Nama asli beliau adalah Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Mesir Selatan dan wafat pada tahun 1873 di Kairo. Beberapa ide pemikiran beliau yakni 1. Pintu ijtihad terbuka lebar sehingga mampu melahirkan ide-ide pembaharuan. 2. Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan berpegang teguh pada agama dan akhlak budi pekerti. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kelima, hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. Hikmahnya ada 5. 1. Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. 3. Mendorong umat Islam agar meraih kemajuan yang hakiki. 4. Mendorong umat Islam agar memiliki prinsip hidup yang kuat. 5. Mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya. Poin terakhir atau poin ke-6. Perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Ada 4, yaitu 1. Membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. 2. Bersikap optimis dalam menatap masa depan. 3. Bekerja keras secara profesional. 4. Menerapkan ilmu yang sempurna dan meraih kesuksesan. Sekian dari saya. Jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.